Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Sri Suci Mulani. Kali ini aku itu membahas tentang materi kuliah yang aku pelajari tentang manajemen risiko keuangan. Simak terus videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Jadi materi yang akan aku sampaikan itu yaitu tentang etika dan peraturan kepatuhan. Sebelumnya aku itu mau ngebahas dulu tentang apa sih itu etika dan kepatuhan. Yang pertama itu adalah etika. Etika yaitu seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku manusia. Ini tuh mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan respek terhadap orang lain. Dan juga etika ini membantu kita untuk menentukan apa yang benar dan yang salah dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Terus kalau kepatuhan itu apa? Jadi kepatuhan itu adalah tindakan mematuhi aturan hukum atau standar yang telah ditetapkan. Nah ini tuh berarti mengikuti prosedur ya, prosedur yang benar dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kenapa kepatuhan itu sangat penting? Karena untuk menjaga ketertiban, keamanan, kepercayaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam organisasi, masyarakat maupun negara. Nah, di sini aku mau kasih contoh etika dan kepatuhan dalam sebuah organisasi. Contohnya, jadi perusahaan itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang akan lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya, contoh kepatuhan yang ada di sebuah perusahaan. Jadi di setiap perusahaan itu memiliki SOP-nya masing-masing, mempunyai peraturan-peraturannya masing-masing, yang dimana peraturan itu dibuat untuk menghindari risiko sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan yang baik. Jadi di setiap perusahaan ini pasti memiliki peraturan-peraturannya agar karyawan-karyawan itu mematuhi peraturan tersebut. Terus apa pentingnya sih etika dan peraturan kepatuhan itu? Jadi etika dan peraturan kepatuhan itu adalah dua pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Keduanya saling melengkapi dan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, apa sih contoh nyata kasus etika yang ada di Indonesia? Jadi salah satu contohnya itu adalah kasus korupsi dan suap gitu. Kasus korupsi ini yang sering banget terjadi di Indonesia merupakan contoh nyata dari pelanggaran etika dan peraturan kepatuhan. Apalagi di zaman sekarang kita itu emang udah kayak respect banget ke pemerintahan karena banyaknya kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Karena tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan negara, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya. Oke, tadi aku udah menjelaskan sedikit tentang apa itu etika dan contoh-contohnya. Sekarang aku ingin membahas tentang manajemen risiko. Apa sih itu manajemen risiko? Jadi manajemen risiko itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengawasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Risiko dalam konteks ini merujuk pada segala sesuatu yang memiliki potensi menyebabkan kerugian atau dampak negatif. Baik itu dalam bentuk finansial, reputasi, atau bahkan bencana. Apa sih tujuan dari manajemen risiko? Yang pertama itu ada mencegah kerugian. Kedua, meningkatkan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Yang keempat, memperkuat ketahanan. Oke, jadi aku mau kasih salah satu contoh tentang manajemen risiko yang ada di sebuah perusahaan. Contohnya misal perusahaan manufaktur ya. Mungkin perusahaan ini mengidentifikasi risiko kebakaran sebagai salah satu risiko utama gitu. Jadi untuk mengelola risiko ini, perusahaan dapat memasang seperti sistem deteksi kebakaran, melakukan pelatihan evakuasi, dan mengambil asuransi kebakaran. Terus apa sih contoh manajemen risiko yang ada di individu atau di dalam diri kita sendiri? Contohnya misal kita itu ingin membeli rumah, mungkin mengidentifikasi risiko ini seperti kenaikan suku bunga sebagai salah satu risiko utama gitu. Untuk mengelola risiko ini, kita dapat memilih jenis pinjaman dengan suku bunga tetap atau mempertimbangkan untuk membeli rumah dengan uang muka yang lebih besar. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang kode etik
perusahaan. Mengapa sih kode etik dalam perusahaan itu sangat penting? Yang pertama yaitu ada membangun kepercayaan. Kode etik jelas dan konsisten membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat luas. Kedua itu ada meningkatkan reputasi. Perusahaan yang memiliki kode etik yang kuat dan patuh akan memiliki reputasi yang baik, yang pada akhirnya akan menguntungkan bisnis tersebut. Yang ketiga itu adalah mencegah masalah hukum. Jadi kode etik yang baik dapat membantu mencegah perusahaan menghindari masalah hukum dan sanksi yang terkait dengan pelanggaran etika. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran etika yang ada di Indonesia itu tidak jauh dari korupsi dan suap ya. Sudah terkenal banget gitu. Jadi praktik suap dan korupsi ini sering terjadi dalam dunia bisnis, terutama dalam mendapatkan proyek pemerintahan atau menghindari peraturan. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas, tapi kepercayaan masyarakat juga. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan terhadap peraturan. Mengapa sih harus patuh? Melanggar peraturan, baik itu peraturan pemerintah, perusahaan, atau norma sosial, dapat membawa konsekuensi yang serius, baik dalam segi hukum maupun reputasi. Contoh kasus nyata yang ada di Indonesia itu contohnya ada industri kecantikan ya. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, membuat produk-produk skincare yang non BPOM gitu. Produk-produk yang tidak sesuai standar itu akan menghadapi sanksi administratif, gugatan hukum dari konsumen, serta boikot produk. Terus mengapa sih peraturan ini sangat penting gitu? Peraturan itu dibuat untuk menciptakan ketertiban, melindungi masyarakat, dan memastikan persaingan yang sehat. Dengan mematuhi peraturan, kita itu turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, etika dan kepatuhan merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Kalau etika itu mencakup nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam berperilaku, sedangkan keputusan yaitu mengacu pada tindakan mengikuti aturan norma yang berlaku. Mungkin cukup sekian informasi-informasi yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau penjelasan, karena kita masih sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.